kami sudah sampai di kantor BMKG. Pemirsa, kita akan cari tahu seperti apa kemudian ini penjelasan dari gempa di sejumlah titik di sekitar wilayah Bandung dan juga Garut, dan apakah ada kaitannya dengan peringatan belakangan ini berkaitan dengan megatrust. Kita akan temukan faktanya. Tanggal 18 September 2024 kemarin ya Pak ya, wilayah Bandung, Garut dan juga sejumlah titik di sekitarnya ini terjadi gempa bumi begitu. Kalau tidak salah dengan magnitudo sekitar 5,0 betul ya Pak ya. Nah sebenarnya kalau Anda lihat ini penyebabnya atau mungkin jenis gempa buminya sendiri seperti apa Pak Daryono? Ya, gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung dan Garut kemarin itu terjadi akibat aktivitas sesar aktif. Jadi kalau kita melihat lokasi epicenternya dan kedalaman epicenternya, itu tampak jelas bahwa gempa yang terjadi adalah gempa yang kita sebut sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Dan itu pasti dipicu oleh sesar aktif. Jadi sesar aktif ini bukan megatrust ya. Berbeda ya Pak ya? Kalau sesar aktif itu bagian dari lempeng yang mengalami rekahan, dan ini bisa mengakumulasi energi, dan karena sampai batas elastisitas terlampaui karena tegangan itu, maka dia bergeser dengan tiba-tiba sehingga dia memicu gempa. Kalau sesar aktif ini kan bagian lempeng yang sah ya. Kalau megatrust dua lempeng tumbukan. Jadi yang terjadi kemarin itu sesar aktif. Dan kalau kita melihat itu epicenter ada di Garut Selatan. Di situ ada namanya sesar Garsela, Garut Selatan. Gempa kemarin itu tidak di jalur sesar Rakute maupun ke sana, tapi ada di sebelah barat lautnya. Tidak terprediksi oleh BMKG kah? Karena memang bukan memang jalur sesar itu kan belum semuanya terpetakan, teridentifikasi dengan baik ya. Maka ini menjadi PR atau tugas para ahli kebumian kita untuk mengupdate sumber-sumber gempa kita. Sebenarnya gempa 5,0 kan gempa menengah ya. Sekalipun tadi disebutkan ya bahwa ini sebenarnya gempa berkekuatan 5,0 magnitudo yang tidak terlalu dalam begitu. Artinya secara dampak tidak terlalu besar mungkin, tapi nantinya Pak kalau dari secara geografis sendiri dampaknya bisa seperti apa, atau ada pengaruh dengan gunung api, gempa-gempa susulan setelahnya, bagaimana? Untuk kasus gempa Bandung ini tampaknya ini sudah mulai luruh ya, sudah mulai luruh, sudah mulai stabil, dan buktinya gempa-gempa yang terjadi itu hanya magnitudo kepala 3, Kak, itu gempa kecil. Itu dan, di sekitaran yang di Garut dan Bandung itu tadi? Ya. Dan terkecil itu kan 2,1 ya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi proses peluruhan yang signifikan, dan kalau jam 10 sampai sekarang sudah nggak ada itu ya, mudah-mudahan ke belakang nanti kalaupun ada 1-2 tapi kecil juga kan. Apa itu juga bisa diartikan bahwa tidak akan ada dampak selainnya Pak, mungkin ke gunung dan lain sebagainya? Kalau ke gunung api ya, misalnya di Papandayan akan terpengaruh kalau gunungnya itu sedang aktif ya. Jadi kalau dampak gempa terhadap gunung api itu akan efektif kalau gunung apinya sedang aktif, sedang magmanya cair, kemudian gasnya berlimpah, artinya sedang aktif lah ya. Nah itu bisa tertrigger, bisa terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme. Mungkin boleh sedikit dijelaskan juga ya Pak Daryono, di sebelah kita ini kan memang sudah ada peta Pulau Jawa begitu, mungkin titik-titiknya ini yang terjadi saat ini seperti apa, karena memang ini real time ya. Difokuskan ini gempa. Nah ini adalah gempa-gempa terkini Pak. Nah ini adalah potret dari aktivitas gempa terkini, Pak. Jadi ini tampak jelas bahwa dari Barat Sumatera ini zona megatrust ya, yang ada garis kuning ini ya, Pak Daryono. Ya, megatrust. Kemudian di utara Sulawesi juga ada megatrust, di Laut Maluku ada, utara Papua juga ada, di Laut Maluku di lempeng Laut Filipina juga ada. Dan ini semua adalah kawasan tektonik aktif ya. Jadi kalau ini megatrust, ini gudang kontak antara lempeng. Ini Asia ya. Ini Australia. Tapi tidak ada kaitannya ya Pak ya, artinya dengan peringatan BMKG belakangan ini mengenai megatrust tersebut dengan gempa Bandung. Potensinya ada, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Kedepannya Pak, ini kan memang sudah kita ketahui bahwa memang aktivitas kegempaan di wilayah tersebut ini bisa dikatakan rawan, begitu kedepannya mungkin kalau dilihat dari aktivitas yang saat ini terjadi Pak, akan ada yang wilayah-wilayah yang harus diantisipasi tidak? Tetap bagaimana juga ya. Kawasan kita itu yang pertama memang kawasan batas lempeng, dan kita melihat tadi banyak sekali titik-titik pusat gempa yang dangkal, yang merah itu dangkal ini, sehingga waspadai
Kalau kawasan tempat Anda tinggal itu ada jalur sesar, kita nggak boleh abai. Dan terbaca ya kalau akan ada mungkin aktivitas tidak bisa. Tidak kalau bisa ya? Kecuali gempa-gempa besar di megatrust ya, yang kemungkinan akan bisa memicu gempa 8 itu. Itu sudah disepakati para ahli bahwa gempa-gempa besar di atas 8 itu akan ada namanya core shock ya. Core shock itu gempa pembuka. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono atas penjelasannya kepada kami. Kemarin terjadi gempa bumi 5,0 magnitudo di area Bandung, kemudian juga dampaknya dirasakan di Garut dan sekitarnya gitu ya Kang ya. Tapi kemarin kami juga dari sana Kang, informasinya dari warga ini memang bukan pertama kali, sekalipun ini yang terbesar, tapi sebelumnya di 2009 kalau tidak salah beberapa kali mereka merasakan. Kalau Kang Heri membaca kemarin ini, pemicunya tuh dari mana Kang? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari epicenter gempanya, nah itu ada di sekitar Sesar Garcella namanya. Tetapi tidak tepat di Sesar Garcella, jadi lebih ke barat kalau saya lihat gitu ya. Jadi apakah itu rangkaian dari Sesar Garcella atau memang sebenarnya ini sesar yang belum dapat terpetakan oleh kita ya. Bahwa sesar-sesar yang terjadi khususnya di selatan Jawa Barat itu pasti pembentukannya itu diakibatkan oleh megatrust. Bahwa manifestasi dari sesar termasuk yang kemarin, termasuk kemunculan gunung api itu akibat dari interaksi antar lempeng. Kalau kita bisa lihat di situ kan ada yang saling bergeser. Di layar ini ya Kang? Ya, kemudian ada saling menjauh. Nah, ada juga yang saling bertumbukan. Nah, tumbukan itu bisa collision, bisa subduction. Nah, kebetulan yang di selatan Jawa dan Sumatera itu dia numbuk tetapi Australianya menunjam gitu ya. Nah, akibat tumbukan dan menunjamnya ini akhirnya itulah yang membentuk sesar-sesar yang ada di Pulau Jawa termasuk gunung api. Berarti relasinya sebenarnya kuat antara subduction atau sekarang lebih tren dibilang megatrust dengan sesar yang ada. Nah, yang kejadian kemarin itu bisa jadi dua jawaban di situ. Apakah ini adalah prekursor bahwa megatrust energinya sudah sangat tinggi sehingga dia energinya dirilis di sekitarnya dulu sebelum megatrust gitu ya. Atau ini kompensasi untuk rilisnya itu dia tidak sekaligus gitu ya. Kan banyak tuh 5 gitu ya. Berarti itu cicilan gempa ya. Yang kemudian bisa mempercepat atau bisa dikatakan sebagai pemicu terjadinya megatrust karena memang itu sudah dipastikan akan terjadi begitu ya Kang ya. Ini apa aktivitasnya? Tadi yang saya bilang ada yang namanya prekursor gitu ya. Ketika ada gempa-gempa yang di pinggiran megatrust lah kita bilang, bisa saja itu yang sebagai penekan atau yang penambah energi terhadap megatrustnya. Karena sebelum tadi kita melakukan wawancara ya, salah satunya adalah bahkan dari bulan juga bisa ya Kang ya, menjadi pemicu dari gempa, bahkan megatrust juga. Itu sudah ada publikasinya ya, bahwa relasi antara gempa dengan bulan purnama. Bulan purnama. Karena ketika energi gempanya sudah sangat besar, mau rilis, kemudian ada tarikan gravitasi dari bulan, ini bisa men-trigger gempa. Kalau kondisi dari peringatan atau ancaman megatrust tersebut di Indonesia sendiri, Kang, sejauh ini sebenarnya kalau Kang Heri melihat sudah seperti apa kondisinya dan mungkin bisa diprediksi ya dari berapa tahun sekali itu terjadi, perhitungannya sendiri seperti apa, Kang? Ya, jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa gempa itu punya siklus, jadi ada namanya earthquake cycle. Jadi setiap misalnya 200 tahun sekali atau 400 tahun sekali biasanya berulang gitu ya. Nah berarti kalau 200 tahun kemudiannya dari 1800 kira-kira di 2000-an ini. Ya. Apakah 2000 ini juga sudah mulai ujung siklus gitu ya? Tanda-tandanya sudah terbaca belum? Hasil dari riset kita, kemudian riset teman-teman ahli gempa yang di Indonesia, baik itu juga di dunia, ternyata kelihatannya ini sudah ujung siklusnya gitu ya. Terlihat ya bahwa di 94 tuh sudah ada di Banyuwangi ada tsunami-nya di situ. Kemudian setelah itu kejadian di Bengkulu 2007, 2010 gitu ya. Nah, sehingga yang belum rilis energinya di mana? Nah, ya kira-kira di yang dikasih tanda tanya warna kuning.
Mentawai Pagai, selatan Jawa Barat Banten, kemudian di Parangtritis ya. Adanya aktivitas-aktivitas kegempaan yang juga mungkin terjadi ke depannya. Mungkin apa yang ingin disampaikan Kang Heri? Iya, kalau saya sih menyoroti data ya, keberadaan data, karena data yang akan berbicara. Nah, selama ini kita kekurangan data untuk bisa berbicara lebih terukur gitu ya. Dan data khususnya yang kemarin terjadi di sekitaran Bandung itu belum ada ya, atau kita berbicara satu Jawa juga belum ada, bahkan kita bicara Indonesia lebih tidak ada data. Nah, data itu datangnya dari sistem monitoring. Nah, kita belum membangun sistem monitoring untuk aktivitas tektonik dan kegempaan yang lebih baik di Indonesia lah ya. Dulu saya misalnya pernah nyampaikan ya, di Jawa itu minimal harus ada 1.000 sensor gitu ya. Di Jepang itu 1.600 sensor udah dipasang gitu. Sehingga tidak ada istilahnya, oh ini sesar baru kalau di Jepang ya. Karena sudah terpetakan semua. Nah, di kita kan belum. Nah, sekarang ya pemerintah sih sudah menuju ke arah sana ya. Sudah ada mungkin 200-an gitu ya. Nah, tinggal nambah 800-nya. Dan itu berarti kan masih banyak. Dari situ by data kita bisa bercerita lebih. Kemudian istilahnya kalau kita bisa mendiagnosa lebih bagus, nah nanti bagaimana upaya mitigasinya bisa lebih terukur, efektif, efisien. Oke, baik. Kang Heri, terima kasih banyak atas pandangannya ya. Semoga dengan apa yang tadi sudah dijelaskan ini bisa meningkatkan sekali lagi kewaspadaan masyarakat tentunya ya. Terima kasih banyak Kang Heri. Sekalipun wilayah Kecamatan Kertasari dan sejumlah titik lainnya di Kabupaten Bandung serta Garut kerap diguncang gempa, namun menurut warga gempa yang terjadi Rabu pekan lalu adalah yang terbesar dan menyisakan trauma mendalam. Warga terdampak gempa saat ini benar-benar membutuhkan bantuan untuk dapat kembali tinggal di rumah yang layak. BMKG menyebut gempa terjadi karena adanya aktivitas pada sesar Garsela atau Garut Selatan dan tak berkaitan dengan megatrust. Namun ahli geodesi ITB menyebut gempa juga bisa terjadi lantaran adanya sinyal di sekitar Pulau Jawa begitu kuat. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.